Sutra Teratai yang menakjubkan bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sun Faxiang Sutra Teratai episode 1175. Menciptakan berkah dan memberi manfaat pada orang-orang, berbuat baik untuk menghimpun kebajikan. Jasa adalah kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberi manfaat, sedangkan berbuat baik untuk menghimpun kebajikan adalah apa yang diperoleh. Kebajikan memiliki kemampuan untuk membasahi, memberi berkah dan manfaat. 6 paramita adalah dilengkapi dengan perbuatan baik dan pahala kebajikan. Bersungguh hati. Bersungguh hati adalah rajin dalam membina diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan mempelajari ajaran Buddha? Mengapa harus mempelajari ajaran Buddha? Apa yang dinamakan mempelajari ajaran Buddha? Belajar itu adalah mencontoh. Kita harus mempelajari segalanya tentang Buddha, Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, prinsip kebenaran. Kita harus menyerap semuanya. Setiap kalimat Dharma masuk ke dalam batin, mempraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini dinamakan praktisi ajaran Buddha. Sang Buddha mengasihi dan bersimpati kepada para makhluk, datang ke dunia dengan satu tujuan utama. Para makhluk sangatlah menderita. Penderitaan para makhluk di dunia sangatlah banyak, memerlukan bimbingan. Setiap orang membangkitkan niat pikiran yang bajik ini, setiap orang membangkitkan hati bodhisattva, berjalan di jalan bodhisattva, untuk menciptakan berkah dan memberi manfaat pada orang banyak. Ini adalah jasa. Ini adalah dengan mendengar dharma dan masuk ke dalam batin. Masuk ke dalam batin adalah benar-benar harus mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan, mendengar dan merenungkan baik-baik dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita mampu melaksanakannya, maka harus segera dilaksanakan. Tidak harus melaksanakannya, maka harus baik-baik melatih diri sendiri bagaimana dapat memperoleh kekuatan untuk bersumbangsi. Bagaimana agar ajaran Sang Buddha dapat masuk ke dalam batin kita? Mengapa kita masih memiliki tabiat buruk yang tidak dapat dirubah? Dharma Buddha jelajah seperti ini mengajarkan kepada kita menghapus kerisauan, menyingkirkan perselisihan antar sesama, membuka hati secara luas. Kita dengan sungguh hati berpengertian, mengerti bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Kehidupan adalah karena ketidaktahuan dan menyimpang, menciptakan karma dan mengalami penderitaan. Jadi kita perlu berpengertian. Dia mengalami kesusahan, dia menderita, jadi kita harus menolongnya. Jadi tidak perlu perhitungan. Inilah yang diajarkan Buddha Dharma kepada kita. Jangan terlalu banyak perhitungan. Segala fenomena dharma yang terkondisi ibarat mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan, seperti embun dan kilat yang hanya sebentar, hendaknya direnungkan secara demikian. Sudah mengajarkan kepada kita seperti ini. Semuanya yang telah berlalu biarkan berlalu, ibarat tetesan embun, ibarat kilat. Ini seperti kilatan petir yang sekilas sudah berlalu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita harus menghapus perselisihan antar sesama. Ada yang mengalami kesusahan, kita akan menolongnya. Inilah cara melenyapkan tabiat buruk yang terakumulasi di dalam batin kita. Karena kita tidak bisa melepas apapun yang terjadi di masa lalu. Tidak bisa melepas. Selalu seperti ini kerisauan terakumulasi. Tabiat buruk ini akan menjadi penyakit mental. Ingin agar tubuh kita sehat, menjadi yang ada kekuatan, memiliki kekuatan batin. Agar bisa mengatasi semua ketidaktahuan dan kerisauan kekuatan batin ini. Kekuatan dari batin telah mengatasi kerisauan. Ini disebut kebijaksanaan. Membuatkan kekuatan kebijaksanaan kita tumbuh kemarin. Ulang tahun Ceci ke-50. Saya kembali berkata lagi kepada semua orang bahwa seluruh hidup saya hanya terus untuk belajar. 3. Tidak memohon. Tidak memohon supaya tubuh sehat. Hanya berdoa memohon kebijaksanaan dan kecemerlangan. Ini karena jiwa kebijaksanaan lebih penting daripada jiwa kehidupan. Kehidupan bertumbuh seiring bertambahnya usia. Usia tua pada akhirnya akan menuju kematian, tetapi jiwa kebijaksanaan adalah selamanya. Jiwa kebijaksanaan jika tidak segera membiarkan kekuatannya berkembang, kekuatan batin jadi tidak kuat. Maka kebijaksanaan jiwa kebijaksanaan tidak akan tumbuh berkembang. Jadi, tidak memohon tubuh yang sehat, hanya berharap memiliki kebijaksanaan dan kecemerlangan. Jangan ada pikiran yang bercabang, lebih cemerlang sedikit, lebih jelas sedikit. Ini adalah permohonan paling utama. Kedua, tidak memohon semuanya berjalan sesuai keinginan. Kapan di dunia ini bisa membuat segala hal berjalan sesuai keinginan kita? Selalu terdapat 8-9 hal yang tidak sesuai keinginan. Dari 10 hal yang kita hadapi, lebih banyak yang tidak sesuai keinginan kita. Mengapa harus memaksa? Terutama nafsu keinginan kita.
nafsu keinginan orang awam, yang diinginkan, yang diminta sedemikian banyak. Ketika ada permintaan, akan terdapat penderitaan, akan terdapat kerisauan. Maka tidak memohon semuanya berjalan sesuai keinginan, tapi memohon keuletan dan keberanian. Ketika hal yang tidak diinginkan muncul, maka harus menggunakan keuletan agar dapat bertahan. Keuletan ini harus dilatih oleh kita semua, harus bekerja keras. Ini disebut dengan jasa. Keberanian, harus memiliki keberanian. Jika tidak, ketika permohonan tidak terkabul akan menjadi putus asa. Sesuai keinginan, tidak sesuai keinginan, sehingga mendapat banyak pukulan. Jika demikian, seumur hidup kita bukanlah selamanya begitu lemah. Oleh karena itu, kita tidak perlu memohon semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Harus melihat diri kita sendiri, apakah memiliki keuletan dan keberanian. Sulit terlahir menjadi manusia. Sang Buddha sudah memberitahu kita, berkalpa-kalpa lamanya sangat sulit untuk mendapatkan tubuh manusia ini. Sebenarnya apakah kita sebelumnya berada di 3 alam rendah? Apakah kita pernah mengalami penderitaan di alam neraka? Apakah kita pernah di alam binatang dengan kebodohan seperti ini? Dan mengalami pembantaian dari umat manusia? Apakah kita di alam setan kelaparan telah mengalami siksaan? Di 3 alam rendah penderitaan yang sungguh tak terkira. Sudah berlalu, apakah kita takut? Setelah mendengarkan dharma dari Buddha, kita menjadi takut. Karena takut, kita harus bersungguh-sungguh untuk membina diri. Susah terlahir di alam manusia. Alam manusia, kita dapat melihat secara menyeluruh segala kebaikan dan kejahatan di dunia. Melihat sisi bajik orang yang berbuat demi kebajikan. Apakah kita ada turut bersuka cita? Orang lain sedang berbuat kebajikan, kita sekarang sudah melihatnya. Kita menghormati, kita turut bersuka cita. Bukan hanya ikut bersuka cita, kita juga terjun ke dalam. Apakah kita sudah melakukannya? Ada. Sangat beruntung. Karena sulit untuk terlahir sebagai manusia, melihat orang melakukan kebajikan. Kita memuji mereka. Hati sukacita ini memuji orang, juga ikut terjun di dalamnya. Sukacita ikut di dalamnya. Pergi melakukan demi melayani orang lain. Setelah melakukannya, demi para makhluk yang menderita, kita menolong mereka, menutupi kekurangan mereka. Kita sangat puas. Kekurangan para makhluk, kita bersumbangsi. Kita bisa merasakan kita sudah puas. Kita sangat kaya dan ada berlebih. Baru bisa punya kemampuan bersumbangsi untuk menutupi kekurangan orang lain. Karena kita ada berlebih, ada sisa, kita bisa membantu orang lain, menunjukkan kita punya kemampuan ini. Pergi mewakili mereka mengatasi kesulitan mereka. Kita lebih bersukacita. Sukacita ini bukan hanya mempunyai pahala ikut bersukacita. Sukacita karena apa yang kita sendiri lakukan adalah penuh sukacita dalam dharma. Ini adalah di alam manusia, kita baru bisa mendapatkannya. Tapi sulit untuk terlahir sebagai manusia. Sekarang sudah mendapatkannya. Meskipun sulit untuk terlahir sebagai manusia, sekarang sudah mendapatkannya. Bagaimana bisa kita tidak menggenggam kehidupan ini? Jadi kita harus baik-baik menggenggam waktu di kehidupan ini. Terutama waktu di kehidupan kali ini, kita harus menjaga niat pikiran ini dengan baik. Niat pikiran ini sebersih niat pikiran ini. Jadi, manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Momen yang ada sekarang, niat pikiran demi niat pikiran, sekejap dan sekejap. Meskipun berlangsung singkat, waktu yang singkat ini, niat pikiran ini, kita tidak boleh membiarkannya terputus. Inilah mengapa belakangan ini selalu berkata pada semuanya tentang pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan dengan penghormatan. Niat pikiran ini pertahankan untuk selama-lamanya. Harus terus dipertahankan karena waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan niat pikiran terus bermunculan, sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan momentum dan mempertahankannya. Kita harus berusaha untuk selamanya mempertahankan niat pikiran bajik ini dan cinta kasih, menciptakan berkah bagi orang banyak. Ini juga merupakan pelatihan diri. Kita tidak boleh takut memikul tanggung jawab. Sulit terakhir sebagai manusia. Urusan dunia merupakan tanggung jawab dari semua orang. Terlebih lagi kita yang belajar ajaran Buddha. Semangat belajar ajaran Buddha, keuletan dari tujuan utama datang ke dunia adalah demi belajar ajaran Buddha. Buddha datang ke dunia berharap untuk menyelamatkan semua makhluk di dunia. Hanya seorang diri tidak mungkin bisa, terlalu kecil. Oleh karena itu, Sang Buddha hendak membimbing banyak orang. Semua orang membagi tekad bodhisattva. Semua orang hendaknya praktik dalam tindakan nyata. Bila demikian, kekuatannya digabungkan, kekuatannya tentu menjadi besar. Memikul tanggung jawab. Jangan berharap tanggung jawab diringankan. Kita mesti memohon agar kekuatan bertambah.
Semoga kita dapat mensucikan hati manusia, membangkitkan cinta kasih. Semua orang bisa menyatukan niat pikiran ini. Dengan sendirinya, waktu dalam satu waktu yang bersamaan akan mampu tersebar ke tempat yang berbeda di antara langit dan bumi. Langit dan bumi yang demikian luas, para makhluk yang begitu banyak. Dalam waktu yang bersamaan ada begitu banyak cinta kasih. Begitu banyak orang menyatukan hati. Demikian menyebar luas terus dalam satu waktu. Kita dapat melakukan begitu banyak perbuatan baik. Oleh karena itu, setiap orang mesti memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab akan misi keluarga Tata Gata. Urusan dunia merupakan tanggung jawab dari semua orang. Kita sering mengatakan sebagai murid Buddha, meski bertanggung jawab akan misi keluarga Tata Gata, di dunia ini semua adalah satu keluarga. Para makhluk di dunia menderita. Ini adalah tanggung jawab kita. Jadi janganlah berharap tanggung jawab diringankan. Kita berharap semoga dapat menyatukan semua kekuatan ini baru merupakan tujuan utama. Belajar ajaran Buddha adalah harus seperti demikian, sehingga diri sendiri harus tekun dan giat. Ajaran Chingse adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran, mewariskan intisari dharma dan membangun ikrar agung. Kemarin di tempat acara di Aula Chingse, terlihat syair yang biasa saya tulis. Sebenarnya ini adalah untuk dikumpulkan, untuk kelak diwariskan kepada murid di kemudian hari. Harus ingat bahwa ajaran Chingse adalah giat mempraktikkan jalan kebenaran, mewariskan intisari dharma dan membangun ikrar agung. Ini adalah berharap para murid di kemudian hari akan mengemban tanggung jawab ini. Tidak hanya harus menjaga tradisi keluarga, silsilah Dharma Chingse, tetapi juga mazhab Ceci adalah jalan bodhisattva di dunia. Semua orang harus menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan, mengembangkan 4 batin tak terhingga demi para makhluk di dunia seperti ini. Harus memiliki cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Kita harus memiliki sebersih niat keheningan, tidak mengganggu batin kita. Urusan dunia, meskipun urusan dunia adalah besar, penderitaan dan kesulitan banyak. Kerisauan bagaikan butiran debu, tetapi kita harus baik-baik berlatih. Berlatih hingga bisa mengubah kerisauan menjadi pencerahan. Baik-baik mengakumulasi kebijaksanaan kita, membangkitkan kewelas-asihan setiap orang. Sehingga dengan penerapan kewelas-asihan dan kebijaksanaan melatih 4 batin tak terhingga. Ini adalah murid Chingse. Setiap orang harus mengerti 4 bagian naskah ini. Kemarin, saya melihat semua orang telah mengungkapkan bagaimana kehidupannya di Gaya Chingse, mazhab Ceci, menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan di dunia. Dari ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan, harus bertekad menyelamatkan semua makhluk dengan ketulusan hati. Harus bertekad untuk menghapus kerisauan dengan batin penuh kebenaran. Harus bertekad untuk mempelajari segala pintu dharma dengan keyakinan mendalam. Bertekad untuk mencapai kebudayaan dengan penuh kesungguhan. Bukankah itu adalah silsilah ajaran Chingse? Maka dibutuhkan 4 ikrar agung. Bukankah melatih ke dalam harus dengan kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan? Tentu saja. Ini adalah silsilah ajaran Chingse, giat mempraktikkan jalan kebenaran. Yang harus dilatih dalam batin adalah kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Ini adalah membangkitkan ikrar agung. 4 ikrar agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira bertekad menguasai dunia. Jalan kebudayaan yang tiada tara bertekad mencapainya. Bukankah semuanya adalah di dalam kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan? Ini adalah berharap semua orang dengan tekun melatih ke dalam batin. Jasa adalah kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberi manfaat. Praktik yaitu harus mempraktikkannya, harus praktik dalam tindakan nyata. Berbuat baik untuk menghimpun kebajikan adalah apa yang diperoleh, yaitu harus baik-baik mempraktikkan dalam tindakan nyata. Berbuat baik untuk menghimpun kebajikan ini. Jadi, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Ananda telah menerima peneramaan dari Buddha. Lama waktunya sangat panjang. Usianya juga sangat panjang. Waktu dan usia ini mengartikan bahwa batin Ananda telah kembali kepada kebenaran sejati. Di dalam kebenaran sejati telah terpadu menjadi satu dengan kebijaksanaan Ananda. Ini adalah Ananda telah menjadi pelayan Buddha selama banyak kehidupan. Terus-menerus tanpa henti, menyerap kebenaran sejati dari Buddha ke dalam batinnya. Praktik dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, kita juga harus belajar bagaimana di dalam banyak kehidupan mengumpulkan kebajikan sedikit demi sedikit. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Segala kebajikan adalah diperoleh dari berbuat baik.
Di dalam berbuat baik harus mempraktikkan cinta kasih, belas asih, sukacita, dan keikhlasan. Mazhab Ceci adalah dimulai dari cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan. Cinta kasih agung tanpa penyesalan membangkitkan cinta kasih tanpa batas. Belas asih agung tanpa keluh kesah membangkitkan ikrar tanpa batas. Sukacita agung tanpa kerisauan membangkitkan kebahagiaan tanpa batas. Sangat sukacita. Keseimbangan batin agung tanpa pamrih membangkitkan rasa syukur tanpa batas. Kita harus bersyukur pada budi Buddha, bersyukur pada budi para makhluk, bersyukur pada langit dan bumi. Oleh karena begitu, banyak rasa bersyukur yang ada di dalam tubuh kita. Kita harus mengikhlaskan. Jadi harus masuk ke tengah kerumunan orang banyak. Dengan demikian dapat memperoleh segala sumbangsi yang sedikit demi sedikit. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keikhlasan secara alami yang disumbangsikan, meskipun tanpa pamrih. Tak terlihat namun kebajikan dan prinsip kebenaran akan berpadu menjadi satu. Jalan dari ajaran besar adalah menggemilangkan kebajikan kecemerlangan pada diri sendiri. Menggemilangkan kebajikan cemerlang, artinya harus sangat memahami prinsip kebenaran agung di dunia ini, meresap ke dalam batin, memperhatikan di kerumunan orang banyak. Inilah hidup kita dan kebenaran sejati, menjadi satu dengan seluruh alam semesta. Inilah yang harus kita sumbangsikan. Jadi, keseimbangan batin agung tanpa pamrih membakar rasa syukur yang tanpa batas. Juga penuh rasa syukur yang kita terima sehingga kita harus terus bersumbangsi. Demikian dengan sendirinya kita akan memperolehnya. Apa yang akan kita peroleh? Seperti Ananda mendapatkan peramalan dari Buddha. Gelar Buddhanya disebut Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditara Habjisna. Negeri Ananda di masa mendatang akan disebut Avana Mita Vaijayananta. Dharma ini akan sering-sering muncul di hadapan orang-orang, menarik banyak orang menuju ke arah kebenaran sejati Buddha. Ini adalah Avana Mita Vaijayanta, negeri Ananda di masa mendatang. Tanahnya terbuat dari lapisan lazuli, sangat bersih dan murni. Inilah yang akan diperoleh oleh Ananda sehingga sistem kerelawanan kita seperti bola kristal lapis lazuli berporos sama. Ini adalah lahan batin kita. Ini adalah harapan yang akan kita capai di masa mendatang. Yang ingin kita capai adalah mendapat peramalan dari Buddha, bisa menjadi seperti Ananda. Namun lahan batin kita sekarang harus demikian, sebidang lahan batin yang bersih dan murni seperti lapisan lazuli. Hutan pohon Bodhi tumbuh dari akar yang sama. Seluruh dunia ini memiliki satu dharma yang sama. Waktu yang sama dapat terjangkau kemana-mana. Hutan pohon Bodhi tumbuh dari satu akar yang sama. Akar Bodhi, silsilah Dharma Jingse, mazhab Ceci bisa menyebar ke seluruh dunia. Bisa dilihat insan Ceci saat ini, kemarin di tempat acara 31 negara, masih ada 20 lebih negara yang tidak hadir. Dapat dilihat sebuah akar Bodhi menjalar keluar tersebar di seluruh dunia. Jadi semua bersatu hati dalam menggarap lahan berkah. Pulang kembali, pria dan wanita semua telah pulang kembali. Melihat mereka membajak ladang berkah di dunia. Semua orang adalah akar kebijaksanaan tertanam mendalam di jalan bodhisattva. Semua orang sangat jelas akan hal ini. Mazhab Ceci adalah dibangun dengan seperti ini, yaitu silsilah dharma, yang tidak berhenti terus mengalir diwariskan seperti ini. Sudah 50 tahun. Harus menggunakan cara seperti ini. Jasa adalah kemampuan untuk menciptakan berkah dan memberi manfaat terus-menerus tanpa henti. Batin setiap orang harus terus berusaha. Berbuat baik untuk memupuk kebajikan. Harus baik-baik tanpa henti mengakumulasi, tidak peduli berapa lama. Sang Buddha telah memberikan peramalan. Murid yang manapun juga, proses pembinaan diri di masa mendatang masih sangat panjang. Oleh karena itu, berbuat baik untuk memupuk kebajikan. Hingga masa mendatang, kelak masih akan ada yang diperoleh. Walaupun bersumbangsi tanpa pamrih, namun akan ada yang diperoleh. Seperti ini terus berkelanjutan. Dari kehidupan ke kehidupan terus menyerap. Jadi belajar ajaran Buddha harus praktik seperti ini. Anda dalam mengakumulasi dari demikian. Kebajikan memiliki kemampuan untuk membasahi, memberi berkah dan manfaat. Mempraktikkan kebajikan adalah demikian. Dapat terus melembabkan kita, yaitu Dharma. Anda jika semakin berbuat akan semakin memahami Dharma. Prinsip kebenaran dari Dharma, jika Anda tidak berbuat, tidak akan mampu menghayati, tidak akan mampu memahami. Memasuki kerumunan orang banyak, memahami banyaknya penderitaan di dunia, terhadap diri sendiri akan selalu timbul rasa syukur. Rupanya dibandingkan dengan orang lain, kita lebih banyak berkah. Ini semacam Dharma melembabkan. Terus-menerus melembabkan kita, terus-menerus menyadarkan kita, membuat kita pergi bersumbangsi menjalin jodoh bajik dengan para makhluk, menjadikan bodhisattva sebagai mitra bajik,
Melihat kemarin begitu banyak orang di satu waktu yang sama, melebihi 30.000 orang di 9 wilayah dan distrik, secara bersamaan mementaskan adaptasi sutra di setiap tempat, apalagi tempat kecil lainnya juga sama. Beberapa hari yang lalu melafal sutra teratai, 200 lebih ladang pelatihan di kantor cabang penghubung kita. Setiap hari di waktu yang sama melafal sutra teratai. Semua orang seperti ini bersama-sama melafal. Ini juga sudah melebihi 20.000 orang. Ini adalah orang-orang berada di persamuan sutra teratai. Ini adalah membasahi, menggunakan dharma tidak henti-hentinya membasahi. Jalinan jodoh ini karena di dunia sebagai satu keluarga mitra baji kita. Orang di rumah keluarga kita ada begitu banyak, masuk ke dalam kerumunan orang. Kebajikan memiliki kemampuan untuk membasahi, memberi berkah dan manfaat. Ini adalah dari 6 paramita. Dipenuhi praktik bajik, pahala kebajikan, 6 paramita adalah penuh. Kata penuh ini penuh dari sempurna. Dipenuhi praktik bajik, pahala kebajikan, semoga semua orang harus bersungguh hati. Demi diri sendiri harus menghargai, kita sulit terakhir sebagai manusia. Kita harus bersungguh-sungguh mengakumulasi, memanfaatkan waktu, mempertahankan dharma ini. Pikiran bajik harus selalu dipertahankan. Dengan cara ini memberi manfaat pada orang banyak. Menghapus kerisauan kita, membangkitkan batin kendaraan besar, membangun ikrar agung. Ini adalah kesungguhan hati kita. Silsilah ajaran dan mazhab adalah yang pelatihan diri kita. Ceci, yang sudah berumur 50 tahun, sudah melalui 50 tahun. Sekarang harus berkata permulaan umur yang ke-51 tahun. Hari pertama, jadi menjelaskan tentang silsilah dharma dan mazhab kepada semua. Berharap semuanya bisa bersungguh hati, barulah bisa mengumpulkan tindakan baik yang menjadi kebajikan. Haruslah bersungguh hati. Jadi sebelumnya di alam sutra dikatakan, sekiranya terhadap puluhan juta koti asamkaya kalpa yang tak terhingga, ada orang yang menghitung bilangannya. Dia tidak akan mampu mengetahuinya. Dharma sejati akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada panjang usianya. Dharma mirip akan berdiam di dunia selama 2 kali lipat daripada masa dharma sejati. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang melampaui tahap belajar. Hal ini kemarin telah dibahas. Panjangnya usia Ananda setelah menjadi Buddha tidak dapat dihitung. Terlebih periode dharma sejatinya kelipatan ganda panjang usianya. Periode dharma wujudnya kelipatan ganda dari usia dharma sejati, panjangnya dikali 2. Dapat dilihat bahwa ajaran kebenaran tak terhingga, tiada awal dan tiada akhir. Dilanjutkan sutra berikutnya yang berkata, Ananda, Buddha Sagaradara Budi Fikri Vitarajap Jina ini, pahala kebajikannya akan dipuji oleh puluhan juta koti Buddha Tathagata pada 10 penjuru yang terhingga jumlahnya. Sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga. Sutra Teratai Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sang Buddha dengan perasaan yang berhati-hati memanggil Ananda. Begitu akrabnya, beliau kembali memanggil Ananda. Ananda, Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditarajap Cina ini, Buddha dengan hati-hati memberitakan Ananda, setelah kalpa yang sangat panjang nanti, pada masa mendatang adalah periode daripada Buddha Sagaradara Budi Fikri Ditarajap Cina itu. Di masa depan, Buddha itu harus melewati kalpa yang sangat panjang. Pada waktu di masa mendatang yang sangat panjang, di era Buddha tersebut, yang dikatakan sebagai era di masa datang. Ananda, di masa depan kamu harus lebih teguh. Hatimu harus dijaga semurni ini. Dharma di dalam hati, harus menjaga dharma tetap berada di dalam pikiran. Di masa mendatang, dharma yang akan dibabarkan sangat panjang. Jadi, pahala kebajikannya akan dipuji oleh puluhan juta koti Buddha Tathagata pada 10 penjuru yang terhingga jumlahnya, sebanyak butiran pasir dari sungai Gangga. Para Buddha pada seluruh penjuru akan bersuara secara serempak untuk memuji pahala kebajikan yang maha besar dari Buddha itu. Anda harus berpegang pada kebenaran sejati dari ajaran Buddha dan terus-menerus mewariskannya. Juga adalah para Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya saya akan memuji Anda. Ketika mencapai kebuddhaan di masa mendatang, usia akan sangat panjang. Dharma sejati akan berdiam di dunia untuk waktu yang lama. Dharma mirip juga sangat lama. Kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya saya yang akan memuji Anda saja. Puluhan juta koti Buddha Tathagata pada 10 penjuru yang tak terhingga jumlahnya sebanyak pasir sungai Gangga bersama-sama akan memuji Anda. Memuji pahala kebajikanmu yang sangat besar. Karena di masa lalu juga membantu menyebarkan ajaran Buddha. Sebagai pelayan Buddha dan menyebarkan Dharma. Jadi, para Buddha,
Para Buddha dari 10 penjuru semuanya akan bersuara secara serempak memuji Anda. Buddha tersebut Sagara Buddhidari di masa mendatang. Pahala kebajikan yang maha besar. Demikianlah Buddha Sakyamuni memuji Ananda. Cara memujinya tidak mungkin bagi kita untuk menganalisa seberapa besar pahala kebajikan Ananda. Karena usianya ada kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Sangat panjang. Jadi ini menunjukkan pahala kebajikannya. Kita juga sering mengatakan bahwa orang yang baik hati dan menghargai kehidupan, mengerti melindungi makhluk hidup dan saling mengasihi orang yang demikian, akan memiliki usia yang sangat panjang di masa mendatang. Ini semua orang di Sutra Sebab Akibat ataupun setiap kali sebab akibat disebutkan, demikianlah yang dikatakan. Jelas Ananda adalah demikian adanya. Untuk waktu yang begitu panjang dan lama mengakumulasi kebajikan, sehingga usianya akan sangat panjang, mencintai dan melindungi kehidupan para makhluk hidup, mencintai dan melindungi jiwa kebijaksanaan para makhluk. Bukan hanya kehidupan, juga harus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan para makhluk dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Mengatakan, setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membubarkan dharma. Menyelamatkan penderitaan para makhluk. Bahaya para makhluk, jiwa terancam. Bodhisatwa segera pergi menyelamatkannya, menolongnya. Menolong jiwa para makhluk. Tidak ada makanan, memberinya makan. Tidak ada pakaian, memberinya pakaian. Tidak ada obat, memberinya obat dan pengobatan. Perlindungan terhadap jiwa para makhluk ini akan mendapatkan buah di masa datang, yaitu buah menjadi sehat dan panjang usia. Ini yang selalu dikatakan dalam Sutra Buddha. Maka sekarang Buddha memberikan keramalan pada Ananda. Ananda bukan hanya selama beberapa kehidupan melindungi jiwa kehidupan para makhluk, juga bersama menumbuhkan jiwa kebijaksanaan para makhluk. Karena demikian, panjang usianya tak terhingga. Tak terhingga, tidak dapat dihitung. Bukan hanya Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni akan mengatakan, para Buddha yang sebanyak butiran pasir Sungai Gangga juga bersuara serempak memuji. Memuji Ananda yang panjang usia. Dharma sejati bertahan lama, tidak dapat dihitung. Ini yang Ananda lakukan. Pelatihan dirinya sendiri sehingga ajaran dari Buddha itu berdiam di dunia untuk masa yang sangat lama. Lebih istimewa daripada para Buddha lainnya. Ajaran dari Buddha itu berdiam di dunia untuk masa yang sangat lama, lebih istimewa daripada para Buddha lainnya. Sekiranya bukan dikarenakan dia memiliki praktik sebagai benih sebab, berupa ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan pemendaharaan dharma, bagaimana mungkin buah kebajikan yang diperolehnya akan sedemikian agungnya? Di depan Buddha demi Sariputra, demi 4 murid utama, demi 500 murid, memberi peramalan masa mendatang akan menjadi Buddha. Ananda lebih istimewa dibandingkan yang lainnya, karena dharmanya lama berdiam, sangat istimewa. Sekiranya bukan dikarenakan dia memiliki praktik sebagai benih sebab, berupa ikrar agung untuk melindungi dan menegakkan pembendaharaan dharma. Bagaimana mungkin buah kebajikan yang diperolehnya akan sedemikian agungnya? Bila bukan Ananda demikian, para kehidupan di masa lampau, dari kalpa sebanyak butiran debu, demikian terus melindungi dan menegakkan ajaran Buddha, membuat ajaran Buddha terus lama disebarkan. Mana bisa sekarang yang menerima peramalan Buddha? Aspek kebajikan dalam buah pencerahan begitu besar, karena masa lampau sudah ada demikian. Memiliki praktik sebagai benih sebab berupa ikrar agung, melindungi dan menegakkan pembendaharaan dharma, praktik nyatanya. Ada benih demikian, ada bibit demikian. Karena demikian, buah kebajikan yang diperolehnya sedemikian agungnya, kalau tidak ada mana bisa. Sehingga kita harus bersungguh hati, harus selalu memahami kenapa Buddha ada di dunia. Bukan satu orang hendak membebarkan dharma. Semoga setiap orang bisa secara umum mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Semoga setiap orang mampu menyelami Sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Semoga setiap orang mampu memimpin orang banyak, harmonis semuanya tanpa rintangan. Ini adalah niat Buddha. Ananda memahami niat Buddha. Demikian dengan ajaran Buddha, menegakkan perbendaharaan dharma, menegakkan pembendaharaan dharma dari kehidupan ke kehidupan. Semestinya dikatakan adalah prinsip kebenaran sejati. Pemahaman kebenaran sejati disebarkan di dunia. Sangat bersyukur ada Ananda. Dari kalpa banyak butiran debu pada zaman Buddha, kita sekarang ada dharma yang bisa didengar. Ini adalah Ananda tiada berhenti di dunia, juga sama menyebarkan dharma. Masa mendatang juga demikian, dari kehidupan ke kehidupan sampai mencapai kebudayaan sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.